Kenalin sekali lagi aku Jonathan. Di sini bakal bawain materi next level part 2. Kemarin kalau nggak salah Alfredo udah bawain sampai bab 8 yang untuk materi semester 1 biasanya. Sekarang aku bakal bawain yang part 2-nya sampai nanti ada sampai bab 18. Jadi agak sedikit lebih banyak daripada yang kemarin. Akan tetapi aku pengen kita semua biar nggak bosen, nanti aku bakalan kasih games untuk kita semua. Dan aku bakalan nanya-nanyain kalian soal bab yang baru aku bahas. Jadi nanti setiap bab aku bakal nunjuk satu orang buat kasih kesimpulan dari bab itu, sehingga nanti kesimpulannya nggak perlu panjang, satu kalimat atau dua kalimat juga cukup sebagai konklusi dari satu bab. Siapapun yang ditunjuk harus bisa, jadi jangan ngantuk. Kalau bisa mencatat, silakan dicatat. Terus yang kedua, aku ada games. Jadi slide kita ini dibuat menggunakan Canva yang tidak premium. Jadi dalam beberapa slide itu ada gambar-gambar yang ada tulisan logo Canva-nya. Jadi aku minta kalian ketika ada logo Canva, kalian ketikin judul bab yang lagi dibahas. Oke? Ketika ada logo Canva, kalian ketik judul bab yang lagi dibahas. Yang pertama menjawab bakal dapat poin, dan nanti yang dapat poin paling banyak bakalan dapat hadiah langsung dari aku. Oke, ini nggak bercanda, ini beneran. Oke, jadi fokus, jangan ngantuk, tetap liatin logo Canva yang ada di gambar-gambar ini, karena Canva Premium mahal, jadi kita pakai Canva gratisan. Oke, aku bakal lanjut mulai materinya. Nah, di sini bakal ada berapa ya? 10 level berdoa keilahian Yesus, kemanusiaan Kristus, pribadi dan karya Roh Kudus, Great Command dan lain sebagainya. Nanti bakalan aku jelasin lebih lanjut, dan mungkin beberapa bab akan lebih panjang, beberapa bab akan lebih singkat, tergantung dari materi. Ini contoh ya, kalau ada logo Canva bakal harus gimana? Nah, cakep banget. Oke, bagus. Itu contoh, itu nggak dihitung. Nanti aku minta tolong ya, Bes, liatin siapa yang pertama ngetik ya, Bes. Oke, Bes? Boleh. Oke, yang ini nggak dihitung, nanti baru dihitung. Ini cuma contoh. Oke, kita masuk ke bab pertama, bab ke-9, yang pertama di hari ini, mengenai berdoa. Untuk tujuannya sendiri, kita pengen AKK kalian nantinya, calon AKK kalian, paham kenapa penting untuk berdoa ditujukan buat siapa, dan cara melakukannya. Oke? Mungkin aku bakal langsung nanyain satu orang. Ini jawabnya, kalau aku nanya itu jawabnya satu kalimat aja ya, Mas. Aku tunjuk random deh. Hosea. Halo Hosea. Yo, apa yo? Nah, aku mau nanya dong, Hos. Kenapa penting untuk berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Karena sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Oke, bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Banyak, thank you Hosea sebelumnya untuk jawabannya. Jadi ada banyak jawaban dari orang Kristen kenapa kita harus berdoa. Ada yang untuk ngasih tahu Tuhan kebutuhan kita, supaya doa kita terkabul, karena kita orang Kristen. Tadi juga untuk komunikasi sama Tuhan, dan banyak alasan lainnya. Nah, tapi Alkitab bilang apa sih soal berdoa, dan apa itu berdoa? Di sini, ini ayat yang semua orang pasti udah tahu ya, dari Lukas tentang
hal berdoa kalau dari judulnya. Yesus ngasih tahu, apabila kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Doa yang di beberapa gereja selalu diucapkan setiap minggunya. Nah, akan tetapi kita perlu tahu satu hal, yakni doa itu bukan sekedar tentang metode, tapi tentang relationship. Benar yang dibilang Osya tadi, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dengan komunikasi yang baik, pasti ada relasi yang baik. Nah, gimana kita tahu relasi kita baik dengan Tuhan? Ya, komunikasi kita dengan Tuhan ya baik. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Di sini ada dua perbandingan. Kalau kita ambil di mana Yesus cerita soal doa Bapa kami, kalau sekarang ngomongnya gitu, ada di Matius dan Lukas, ada beberapa perbedaan di mana di Matius itu ada kata-kata seperti jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus ada juga tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang ditambahkan di akhir doa yang di Lukas nggak ada. Dan di beberapa kitab suci, kita ambil kitab suci yang umum di Indonesia aja, terjemahan baru. Ada juga karena Engkau yang punya kemuliaan dan kuasa karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sebenarnya gimana sih kita harus berdoa? Dari Alkitab aja punya dua versi yang berbeda, gitu kan. Nah, di sini aku mau kasih kayak template berdoa untuk menurutku sendiri. Gimana template berdoa yang menurutku secara umum, karena setiap orang punya pengertian beda soal doa, tergantung gereja masing-masing gitu ya, tergantung ajarannya masing-masing. 3 poin penting yang ada dalam doa itu adalah yang pertama ada pujian pada Tuhan. Pujian pada Tuhan ini berupa kekaguman kita pada Tuhan. Kalau di doa Bapa kami ada Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Kemudian ada ungkapan syukur, gimana kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang udah dikasih, sebelum kita masuk ke yang namanya permohonan. Minta uang banyak lah, minta nilai bagus lah, dan segala macamnya. Oke. Ini pasti semua orang udah tahu gimana cara berdoa, karena ya kita setiap hari berdoa. Kalau ada yang nggak setiap hari berdoa, harus dipertanyakan. Nah, conclusion aja. Nah, aku mau nanya dong ke satu orang. Aku tunjuk lagi deh. Ke Jeremy Joel deh. Kalau misalnya, ini Jeremy Joel ada di sini nggak? Hadir. Nah, cakep. Kalau misalnya ada orang kakak kamu nantinya nanya, kan ini Yesus ngajarin kita cara berdoa, tapi Yesus sendiri berdoa, dan Yesus berdoa kepada Bapa, Allah Bapa. Nah, sebenarnya kita harus berdoa pada siapa sih, Kak Jeremy? Jadi bakal jawabnya apa? Kepada Tuhan. Lah, tapi Tuhan yang mana? Kan kita ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sebenarnya kalau menurutku either Tuhan Yesus atau Allah Bapa sama aja, kan mereka merupakan Tritunggal yang satu. Itu sih dari aku. Oke, thank you. Dan jawabannya itu benar, karena Tritunggal ya Tritunggal, ada tunggalnya, yang berarti semuanya adalah satu. Jadi ketika nanti ada yang nanya doanya pada siapa, pada Allah Bapa atau Allah Putra atau Allah Roh Kudus, ya sama siapa aja ya sama aja, karena mereka adalah satu kepribadian.
Seperti itu. Oke, kita masuk ke konklusi Kak. Cepet ya. Aku nggak merasakan ada kesulitan di sini. Aku pengen satu orang nyimpulin dari bab doa ini. Ada yang mau present? Aku nggak mau lanjut deh. Ntar jadi PKK harus punya inisiatif yang tinggi loh. Apa yang kalian dapetin dari bab tentang doa ini? Ada yang mau reset? Ada yang mau reset dong? Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk Stephen Ramsey. Boleh simpulin apa yang kamu dapat dari bab tentang doa ini. Oke, boleh Kak. Jadi dari beberapa poin yang saya catat itu, kesimpulan pertama yang saya ambil itu, yang pertama, doa itu bukan hanya semata-mata sebuah metode, tapi juga relationship. Jadi itu ada hubungannya sama cara kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus itu mengajarkan kita berdoa. Itu ada di Lukas 11 ayat 2-4. Itu isinya doa Bapa kami. Di situ Tuhan mengajarkan kita sebenarnya cara berdoa yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalau di template-nya Mas Jo tadi, doa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pujian, yang kedua ungkapan syukur, sampai yang 3 permohonan. Udah. Kalau dari saya itu, Mas. Oke. Thank you buat jawabannya. Udah sangat merangkum semua yang tadi aku sampaikan ya. Nah, benar banget yang dibilang Stephen tadi udah ngerangkum banget. Di sini konklusinya yang pertama itu doa itu bukan soal metodenya, tapi doa itu soal relationship. Kita berdoa supaya kenal dia lebih dalam. Dia ini Allah, menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan, minta pertolongan maupun tuntunan. Karena kalaupun tadi kita bilang doa itu nggak boleh sekedar mohon-mohon aja, itu benar. Tapi ya namanya manusia, kita punya kesulitan dalam itu, dan dalam setiap kesulitan kita harus mohon petunjuk dari Tuhan. Karena memohon itu bukan harus soal minta barang atau minta nilai bagus, tapi juga minta kebijaksanaan kayak Salomo juga. Itu adalah permohonan kita sama Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan diskusi. Berarti kalau tadi doa itu soal relationship, apakah sikap tubuh kita ketika berdoa itu nggak penting? Ya maksudnya kalau soal relationship, berarti kalau kita doa sambil tidur, atau maksudnya doa sambil tidur ini sambil berbahan, atau doa sambil mandi misal, apakah itu dibenarkan? Aku coba minta Imelda yang jawab. Oke Kak, kalau menurut aku sikap tubuh kita kalau berdoa tuh penting sih. Soalnya kan kita kan menghadap Tuhan yang agung gitu. Mungkin kalau misalnya kecuali kalau keadaan terpaksa, kalau kita sakit mungkin kalau rebahan nggak apa-apa gitu. Tapi selagi kita kayak sehat dan masih bisa memberikan sikap kita yang terbaik, ya berikan yang terbaik gitu sih Kak. Oke, thank you Imel buat jawabannya. Jawabannya dari benar banget ya. Dan pastinya semuanya kalian harusnya tahu kalau ditanyain kakak kayak gitu. Karena ya ketemu dosen aja kita harus pakai baju berkerah, pakai celana panjang, pakai sepatu, sikap tubuhnya harus baik. Apalagi sama Tuhan. Harusnya jauh lebih baik, tapi kita kadang juga nggak segitunya. Maksudnya nggak segitunya tuh ya nggak serapi itu dalam berdoa gitu kan. Tapi yang Tuhan utamakan dari kita itu relationship tadi. Oke. Dah kelar bab 9.
udah 1/10 dalam pembahasan kita di Next Level Part 2 ini. Sekarang kita lanjut ke bab yang berikutnya, bab 10, keilahian Yesus. Mengenal dan mengalami ketuhanan Yesus dalam kehidupan masing-masing. Ini ada ayat dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ada yang mau bacain? Ada yang mau volunteer? Oke, Finar, silakan Finar. Izin membaca ya Kak. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu, maaf Kak, bentar. Halo Kak, Ya. suaraku terdengar jelas nggak? Kedengaran. Oke, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke, thank you Finar buat pembacaannya. Ini kalau dari judulnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ini mungkin yang nulis memang bukan Yesus Kristus, tapi ini adalah kesaksian dari Paulus tentang Yesus Kristus, kalau Yesus itu adalah anak dari Allah. Jadi perlu kita tahu, ini mungkin fakta yang umum ya di orang Kristen, kalau bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru ada di kelahiran Yesus. Di mana sebelum kelahiran Yesus itu berita kelahirannya, kelahiran anaknya udah diagung-agungkan. Ketika orang Israel butuh petunjuk, asalnya dari nabi-nabi, yang mana nabinya itu ada banyak sekali. Ada nabi, ada raja, ada hakim juga. Tapi setelah ada Yesus Kristus, ya firman itu datang langsung dari Allah kita, Yesus. Dan nantinya setelah Yesus pergi dari dunia, secara harfiah, firman itu datang ke kita lewat Roh Kudus, yang dimana itu adalah dari Allah langsung juga. Sehingga kita pengen tahu nih, Yesus itu sebenarnya siapa sih? Apakah benar Yesus itu adalah anak Allah? Apakah Yesus itu adalah Allah? Gimana caranya Allah jadi anak Allah? Kita bakal bahas itu. Nah, di Ibrani 1 ayat berapa ya tadi? Sebentar. Nah, ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 tadi ada kalimat, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang dalam artian anak Allah, yakni Yesus Kristus adalah perantara Allah. Berarti Allah itu kalau jadi Yesus itu kalau jadi perantara, berarti apakah Yesus itu nabi dan bukan Tuhan? Coba aku minta Ruben yang jawab. Iya Mas. Apakah kalau dari Ibrani 1 ayat 2 tadi dibilang Yesus itu adalah perantara Allah, berarti apakah Yesus itu nabi dan bukan Allah? Oke, kalau menurut aku sih, kalau Tuhan Yesus ya jelas Tuhan, dan tapi mungkin bisa dianggap sebagai nabi, Mas. Kenapa tuh bisa dianggap sebagai nabi?
Karena kalau sebagai nabi, kalau pengertian nabi sendiri kan seperti orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan yang bisa menyampaikan perintah Tuhan kepada umat-umat lain. Jadi Yesus kan salah satunya yang bisa menyampaikan hal tersebut sih. Oke, thank you Ruben buat penjelasannya. Ya, benar banget. Tadi di ayat 2 itu memang dikatakan bahwa Yesus itu adalah perantara. Tapi ya sebagai Tuhan, Allah juga bisa menjadi perantara. Maksudnya bukan perantara ya, lebih ke yang menyampaikan langsung mungkin harusnya kata-katanya daripada perantara. Karena ya Tuhan menyebarkan firman-Nya sendiri seperti itu. Terus kalau kita lihat di ayat 3, itu ada Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan dengan firman-Nya penuh kekuasaan. Sehingga kita bisa bilang kalau Yesus itu adalah Allah yang juga pencipta alam semesta. Mungkin ya kita juga udah sering dengar soal penciptaan di mana ada kata kita, bukan aku, sehingga kesannya yang menciptakan itu bukan satu orang tapi 3 orang seperti itu. Yesus adalah pencipta alam semesta, sama seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah itu bisa diterjemahkan sebagai Allah itu sendiri. Dan di ayat 4 itu ada masih di ayat 3, Yesus itu bertanggung jawab untuk penyucian dosa. Dan dalam artian lain, Yesus itu adalah penebus kita. Dan yang bisa menebus hanya Allah itu sendiri. Nah, kita masuk ke definisinya dari KBB ini harusnya di sebelumnya. Tuhan itu adalah suatu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Maka apakah Yesus adalah anak Allah? Adalah Allah yang ilahi? Ini aku ada 4 fakta kenapa Yesus itu bisa disebut sebagai Allah yang ilahi. Karena kalau sering dengar perdebatan antara agama-agama di Indonesia, sering dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah Nabi, terus Yesus nggak pernah menyebut dirinya Allah, seperti itu. Ini ada 4, ini harusnya 4 ya, 4 fakta. Di mana yang pertama itu ada Yesus itu disebut sebagai ilahi dengan gelar atau metafora yang ada pada zaman itu. Ada sebagai anak Allah, Raja Damai, Yesaya 9 ayat 5 itu banyak sebutannya. Terus Firman itulah menjadi manusia, Mesias juga ada yang menjadi penyelamat Israel, tapi di sini konteksnya bukan hanya penyelamat Israel, tapi juga penyelamat semua manusia. Terus sifatnya itu sifat ilahi, sifat Yesus itu sifat ilahi, yaitu kekal, suci, tak berdosa, maha kuasa, sebagai pencipta tadi dikatakan, maha tahu. Dalam beberapa perjalanannya Yesus langsung tahu apa yang dipikirkan sama muridnya dan sama orang-orang di sekitarnya. Terus Yesus itu juga berlaku ilahi, dia menciptakan, bisa mencipta, bisa mengampuni dosa, menjadi hakim akhir zaman, tadi ada penyucian dosa dan juga pembaruan. Serta diakui oleh Bapa, malaikat, bahkan setan aja mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Seperti itu. Nah, jadi apakah Yesus udah jadi Tuhan dalam hidup kita? Ini direnungkan masing-masing. Karena ini adalah pertanyaan refleksi yang ya kita sendiri yang tahu jawabannya. Oke, karena bab 10-nya udah berakhir, aku coba minta Kalista buat mengerangkum bab 10 tadi. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, jadi kalau yang aku dapat dari bab ini tuh, tadi dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ada perbandingan Tuhan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh
diperantarakan dengan nabi-nabi. Kalau zaman sekarang tuh perantaraannya tuh ke anaknya atau ke Roh Kudus. Terus ada pengertian siapa Yesus dan juga kenapa Yesus ilahi. Yang pertama karena tuh dia itu bersifat ilahi, berlaku ilahi dan diakui oleh Bapa, malaikat, bahkan setan pun mengakui bahwa Yesus itu ilahi. Yesus juga tidak berdosa dan maha kuasa. Itu sih Mas kalau dari aku. Oke, thank you Kalista buat kesimpulannya. Ini aku nggak nyiapin kesimpulan, tapi yang tadi dibilang Kalista udah cukup menyimpulkan tadi yang udah aku bahas. Berikutnya kita langsung masuk ke bab 11. Kita tutup dulu dengan bab 10. Di bab 11 ada materi tentang kemanusiaan Kristus. Nanti kalau ada pertanyaan, dikumpulin di akhir ya. Ada sesinya, Pak. Bab 11 ada tentang kemanusiaan Kristus, supaya kita ngerti Yesus itu manusia apa enggak. Ini mungkin bab yang klise, udah banyak disampaikan juga, dan semua pasti udah tahu. Kayak misal, ini mungkin kata-kata yang sangat klise kalau orang nanya, Yesus itu sebenarnya Allah atau manusia sih? Pasti semua orang jawabnya gini, 100% Allah, 100% manusia. Nah, wow, Jejet sangat-sangat GC. Oke. Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah, di sini ada ayat dari Filipi 2 ayat 5-7. Kayaknya ini nggak ada yang mendinai soal kalimat ini, 100% Allah dan 100% manusia. Di sini ada ayat dari Filipi 2 ayat 5-7. Aku yang bakal bacain langsung. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi nggak akan ada yang mendinai soal Allah itu, Yesus itu adalah Allah atau manusia. Keadaan Yesus sendiri kita bisa ambil dari ayat tadi, dari Filipi 2 ayat ini 6-8 digeser sedikit. Rendah hati dan merelakan kesetaraan dengan Allah, karena Yesus tuh misinya di dunia bukan untuk mengumbar dirinya sebagai Allah, tapi menjadi sama seperti dunia ini. Bukan, menjadi sama seperti manusia, tapi tidak boleh sama dengan dunia ini. Sehingga dia merelakan sifat kealahannya untuk menjadi rendah hati dan menjadi sama dengan manusia. Dan dengan menjadi sama dengan manusia, itu artinya Yesus itu juga menjadi hamba. Dan kalau udah menjadi hamba, Yesus harus taat sampai mati pada Allah. Nah, kenapa sih Yesus harus jadi manusia untuk ke dunia? Kan bisa melalui penampakan atau ya kabarin aja ke nabi-nabi lain gitu. Karena kalau aku pernah dengar, dan mungkin kalian juga sering dengar, sifat manusia itu adalah sebagai pendosa. Manusia nggak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Dan untuk menebus dosa itu sendiri, nggak ada yang bisa, karena nggak ada yang sesuci dan setidak berdosa itu, sehingga semuanya harus mengalami yang namanya penghukuman. Akan tetapi Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban untuk menebus dosa manusia.
karena Allah itu pada dasarnya adalah Allah yang tegas dan adil, tapi juga Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Yesus datang bukan cuma untuk menebus, karena menebus itu adalah tugas akhirnya, maksudnya ya di akhir hidupnya ya mati di kayu salib, tapi juga untuk mencari yang terhilang. Ini kalau kalian nanti baca ini ayat tentang Zakheus. Zakheus merasa rendah diri di hadapan Yesus, terus tapi Yesus bilang kalau ya tugasnya ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang udah baik, tapi orang-orang yang dalam tanda kutip hilang. Gitu. Nah, maka kita masuk ke pertanyaan ini. Yesus jadi ikon atau teladan? Kalau ada yang nggak tahu ikon tuh apa ya? Idola. Idola tuh orang yang dikagumi, kayak gitu. Yesus itu harusnya jadi ikon atau teladan? Coba aku pengen yang jawab Nathanael. Halo Mas. Halo. Kalau dari aku, menurut aku Yesus itu teladan. Jadi nggak cuma diikuti, jadi kita juga harus melakukan teladan yang dilakukan oleh Yesus kita. Oke, thank you Nathanael buat jawabannya. Ya benar, Yesus itu harus jadi teladan kita. Tapi apakah Yesus nggak boleh jadi idola kita? Ya boleh juga. Jadi Yesus itu boleh jadi ikon dan juga teladan kita. Dan harusnya juga jadi ikon dan teladan kita. Makanya ini dibilang, yuk jadi duta Yesus dan ikuti Yesus terus. Oke, sekian pembahasan kita di bab 11. Ada yang mau merangkum? Yang mau raise hand untuk merangkum? Ada? 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada. Aku nunjuk acak Joseph untuk merangkum bab 11. Silakan Joseph. Maaf Mas, aku tadi baru join Zul. Oh, oke. Berarti kita ganti ke Jessica sebagai pemimpin kekosmen saat ini. Oke Kak, jadi aku mau ini ya. Ini suaranya terdengar ya Kak? Jelas. Terlalu kecil. Oh oke. Jadi untuk yang ke 11 ini topiknya adalah tentang kemanusiaan Kristus. Nah, kalau misalnya ditanya, Yesus itu manusia atau Allah, jawabannya adalah 100% Allah dan 100% manusia, atau bisa dikatakan sebagai the living word. Nah, teladan yang kita bisa teladani adalah Tuhan Yesus itu rendah hati dan merelakan kesetaraan dengan Allah, terus menjadi hamba dan juga taat sampai mati. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus itu harus jadi manusia? Nah, tujuannya adalah untuk menebus dosa kita. Karena kita kan manusia yang berdosa dan selalu akan terus berdosa. Oleh karena itu, tidak ada sosok lain yang bisa menebus dosa tersebut selain Tuhan Yesus sendiri. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk mencari yang terhilang. Terus yang terakhir ini Yesus jadi ikon atau teladan, yaitu keduanya, Kak. Oke, thank you. Jessica udah sangat merangkum untuk bab 11. Oleh karenanya kita bakal lanjut ke bab 12. Pribadi dan karya Roh Kudus. Yang tujuannya kita pengen tahu Roh Kudus itu siapa sih? Itu secara garis besarnya. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu kuasa atau Tuhan atau wakil Tuhan. Tadi mungkin udah banyak ke-spill ya. Aku pengen satu orang baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Minta tolong pada siapa ya? Sola Gracia buat bacain. Permisi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, thank you Sola Gracia buat pembacaannya. Udah dijelasin sama Yesus sendiri siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah, aku akan minta beberapa penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, yang lain itu alos atau yang artinya sehakikat atau seesensi. Sehingga pribadi yang sehakikat dengan Tuhan, dengan Allah, untuk menjadi penolong. Bagi, ini bukan untuk murid-muridnya aja ya, tapi untuk semua manusia. Sehingga kita bisa simpulin kalau yang dimaksud adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri adalah Roh Kudus yang dalam tugasnya di dunia punya karya untuk menyertai, menolong, dan menghibur. Tadi ayat berapa ya? Ayat 16 di Yohanes 14. Kemudian ada untuk mengajar dan mengingatkan, ini di Yohanes 14 ayat 26. Aku bacain, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan Roh Kudus juga punya tugas untuk memimpin dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Di sini di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, nanti boleh dibaca sendiri. Oke. Nah, pertanyaan refleksi buat kita, sudahkah kita berjalan dalam pemimpinan Roh Kudus? Karena, coba deh, aku tanya satu orang. Natasha, apakah ada bersama kita? Iya. Oke. Natasha udah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus ya? Sampai saat ini, menurut saya ya, saya berusaha, tapi ya tidak bisa dipungkiri kadang itu masih sering jatuh juga. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih sering diingatkan gitu dan berusaha untuk kembali juga. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Natasha buat jawabannya. Jadi bukan cuma Natasha yang sebenarnya jatuh dalam dosa walaupun udah menerima Roh Kudus. Semua orang di dunia juga pernah jatuh. Jadi tugas kita ya untuk berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus, pimpinan Allah. Berdoanya itu dengan meminta, mendengar dan melakukan perintah Allah. Oke, itu aja untuk bab 11. Aku coba minta Anggito nyimpulin bab 11. Anggito, apa ada bersama kita? Halo Anggito. Boleh disimpulin bab 11-nya Anggito? Kalau nggak bisa unmute, lewat chat juga nggak apa-apa, nanti aku bacain. Oke, sembari menunggu Anggito, kita lanjut dulu ke bab berikutnya. Tapi untuk membuat situasi lebih kompetitif lagi, James-nya aku tingkatin kesulitannya. Kalau tadi cuma bab doang, aku pengen lebih. Nanti kalau ada gambar dengan logo Canva lagi,
kalian harus tulis judul babnya, dan itu ada di slide keberapa. Ini kalau kalian lihat di sudut kanan bawah, ada angka slide dari setiap slide, nomor slide. Ini kok salah deh. Nah, ini kayaknya yang 28-nya di hide. Nah, jadi kasih tulisan bab, judul babnya, terus ada di slide berapa. Oke? Paham semuanya? Oke, aku agak paham ya. Oke, sembari Anggito masih ditunggu ya kesimpulannya untuk bab 11. Kita langsung lanjut ke bab 12, The Great Command. Yang tujuannya supaya mahasiswa paham panggilan untuk memuridkan dimanapun dan kapanpun, khususnya ya kita pada saat menjadi mahasiswa. The Great Command 30. Oke. Wah, Jajar lagi yang memimpin klasemen ya. Oke. Padahal harusnya ini harus ngetik cepet di slide pertama di bab ini. Tapi oke, kita lanjut bab 13, The Great Command. Sebentar. Nah, kita semua tahu kalau orang mati orang percaya yang mati itu bakal masuk ke surga. Banyak yang bilang gitu. Ya, meskipun terlepas surga itu bukan urusan manusia, tapi urusan Tuhan. Nah, lantas kenapa kalau kita udah percaya, kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita juga berbuat baik seminggu 2 minggu, kenapa kita nggak langsung pulang aja setelah percaya? Pulang dalam artian langsung mati dan balik ke surga. Karena kalau kita mati juga kita balik ke surga karena kita udah jadi orang percaya dan lain sebagainya. Yang ada kan di sini? Oke, kira tadi mau yang bab 11. Oke. Kenapa kita nggak langsung pulang aja? Karena kita punya yang namanya panggilan ilahi. Kita itu nggak cuman ditugaskan di dunia ini cuma untuk percaya, tapi juga kita punya panggilan. Ini ada ayat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini aku bacain bahasa Indonesianya aja. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu, dan aku akan tetap bersamamu sampai akhir zaman. Ini yang namanya The Great Command. The Great Command itu adalah apa ya bahasa Indonesianya? Amanat agung kalau bahasa Indonesia. Baptislah, ajarlah mereka semua sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Itu adalah lanjutan dari apa yang kita perbuat setelah kita dalam tanda kutip percaya pada Tuhan. Setelah kita percaya, ya kita nggak cuma percaya dan menyimpan itu dalam diri kita sendiri, tapi kita harus sampaikan Injil itu ke orang lain. Kita harus sebarkan. Apakah dengan menjadi pendeta harus untuk menyebarkannya? Ya enggak. Kita bisa sebarkan dalam perbuatan kita dengan menjadi orang yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Kita udah menyebarkan amanat agung ini. Tapi
kita sekarang konteksnya kan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa di ITS, kita punya wadah untuk memuridkan orang lain dengan menjadi PKK. Sehingga di sini kamu itu, kita semua yang ada di sini bukan kebetulan. Kita ini adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Wait. Nah, ayolah, nggak ada slide numbernya nih. Kita ini dipanggil Tuhan buat jadi, bukan cuma jadi murid-muridnya aja, tapi juga jadi pembimbing kelompok kecil kalau dalam konteks PMK ITS seperti itu. Oke, sembari ini yang nebak cuma Renanda sama Jajat aja. 33, ada yang bilang 33, ada 32, ada 30. Ayo, ada yang mau nebak 34 atau 31? Oke, Andro mencoba peruntungan di 34. Oke, daripada bingung-bingung, ya habis nanti bingung mana yang duluan jawab benar, kita cari slide sebelumnya. Slide sebelumnya 32, berarti yang benar adalah 33. Siapa yang jawab 33 duluan? Ayo. Yang jawab 33 duluan, Natanya Kristi. Oke. Natanya ya, best yang dapat ya. Oke. Akhirnya JZ tidak bisa menjawab pertanyaan kali ini. Selamat pada Natanya. Nah, kita lanjut lagi ke materinya. Kita sekarang bukan kebetulan ada di sini. Kita itu dipanggil Tuhan buat ada di sini. Sehingga kalau aku boleh bilang, sebentar. Nah, kalau ada yang masih mikir kalau kalian ada di CPKK karena dijebak atau terlanjur masuk nggak enakan keluar, coba pikirin dari sisi Tuhan. Siapa tahu kalian karena ada di sini karena memang Tuhan pengen kalian ada di sini. Tuhan punya rencana buat kalian melalui nanti jadi PKK, punya pengalaman yang baru, punya pertemuan baru dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji sama kita, kalau kita mau membimbing, kita bakalan disertai sampai akhir zaman. Oke. Ini yang mana yang benar nih? Yang mana yang pertama? Aku nggak tahu. Bes, minta tolong ya, Bes. Oke. Nah, itu adalah panggilan Tuhan pada kita untuk memuridkan. Jadi, selamat memuridkan untuk kita semuanya. Yang nantinya bakal jadi PKK selamat, yang nantinya belum lanjut, ya Tuhan pasti punya cara untuk kita melayani di tempat lain. Ada yang mau merangkum untuk bab ini beberapa sih, aku jadi lupa juga. Bab 13, The Great Command. Oke, Renanda silakan. Jadi dengan tema The Great Command, jadi kita itu mahasiswa diharapkan kita itu memiliki panggilan untuk memuridkan dimanapun dan kapanpun, dan alasan mengapa kita tidak pulang setelah percaya itu karena ada tertulis di Amanat Agung, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begitu saja. Terima kasih. Oke, thank you Renanda buat kesimpulannya. Dan sekian bab 13 sudah berakhir. Jadi karena ini bab 13 akan ada 5 bab lagi, kita udah jalanin setengah. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Aku spare waktu 5 menit. Nanti kalau ada yang mau ke toilet atau mau minum juga silakan. Ada yang mau bertanya? Ini cuma 5 menit ya. Nanti kalau udah lewat waktunya, kita lanjut. Silakan tanya, Kristi. Mau tanya. Jadi yang di materi awal-awal pokoknya,
yang di bentar. Oh salah. Yang di keilahian Yesus. Atau yang awal ya, pokoknya nggak tahu. Pokoknya yang pas Kak Jo itu tanya ke salah satu anak di sini yang bilang, kalau nggak salah yang jawab tadi Jeremy Joel. Terus dia tuh bilang kalau misalnya Tuhan Yesus dan Bapa menurut dia itu adalah sama aja. Nah, jadi yang aku mau tanyain itu, ketika Tuhan Yesus lahir ke bumi, Bapa itu di mana? Karena kan kalau berdasarkan konsep tadi, misal Bapa dan Tuhan Yesus itu sama aja. Berarti kan kalau waktu Tuhan Yesus turun di sorga, turun dari sorga, artinya ke bumi, Bapa di mana? Nah, kalau misalnya, kalaupun Bapak itu ada di sorga, terus Tuhan itu di dunia, berarti kan konsep Bapa dan Tuhan Yesus sama aja itu nggak sama. Maksudnya nggak sesuai gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Natanya buat pertanyaannya. Lumayan sulit ya sebenarnya, karena banyak pertanyaan juga datang ke kita orang Kristen untuk menjelaskan gimana konsep Tritunggal ini. Jadi karena aku nggak begitu yakin dengan jawabanku, mungkin Yabes boleh bantu. Kok nggak yakin apa nih Jo? Nggak yakin dengan apa yang akan aku jawab tentang pertanyaan Natanya tadi. Boleh bantu nggak kira-kira? Oke. Iya siapa yang tadi yang ditanya pas pertanyaan diskusi dari Joel juga udah jawab sih. Jadi sebenarnya kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu kan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, sama Allah Roh Kudus. Ya, jadi artinya Tritunggal itu apa sih? Mereka itu punya 3 pribadi, ya tapi itu dalam satu Allah gitu. Ya, mereka sebenarnya satu itu ya dalam kealahan mereka gitu. Ya, jadi ini tentang Tritunggal sih. Jadi mungkin tadi juga ya satunya benar, tapi mungkin ya ada bingung kan. Ya satunya maksudnya satunya gimana gitu ya. Memang ini tentang Tritunggal sih. Jadi ya kalau kita bicara satu, jangan dibayangin kayak manusia gitu ya. Misalnya aku sama Joe berdua gitu. Ya kalau kita bicara tentang Allah itu yang lebih tinggi lah dari manusia gitu. Yang dalam artian ya ketika bicara Tritunggal ya mereka itu punya 3 pribadi gitu. Ya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tapi mereka itu tetap satu kesatuan gitu. Mereka nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi walaupun Yesus ke bumi, ya sebenarnya mereka secara naturnya ya memang mereka satu gitu. Karena Allah itu nggak bisa dibatasi tempat sama waktu. Ya, jadi walaupun ya kalau kita kan dibatasi gitu, kayak aku mungkin di Surabaya, yang lain di kota lain gitu. Ya, tapi Allah beda gitu ya. Kalau Allah itu yang nggak dibatasi tempat dan waktu. Jadi ya walaupun Yesus di bumi, ya Bapa mungkin ya pastilah Bapa di sorga gitu ya. Tapi mereka tetap satu gitu. Ya karena itu Allah gitu. Ya natur Allah yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kurang lebih itu sih artinya satu tadi. Mungkin dari Jo ada tambahan. Oke. Thank you, Yabes, setelah membantuku menjawab pertanyaan Natanya. Jadi aku nggak ada tambahan, bis, karena aku menyerahkan semuanya sama kepada Natanya. Apakah ada kebingungan dari pernyataan Yabes tadi? Enggak ada. Oke. Jadi benar banget yang tadi bilang sama Kak Yabes, kalau Allah tuh, yang namanya Allah, dia maha kuasa, dia tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dia bisa, ya kita nggak mau bahas soal multiverse dan segala macamnya. Jadi ya Allah itu berkuasa lah. Dia bisa lakukan apa aja, dia bisa jadi manusia
di detik ini juga, dan jadi Allah Bapa di sana, dan jadi Allah Roh Kudus di setiap hati manusia, karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Dan sorry banget, ini waktunya udah 5 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di akhir dikumpulin, dan kalau nggak sempat waktunya nanti ditanyain ke grup CBKK aja. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, bab 14, God's Master Plan. Sorry. Sebelumnya, aku bacain yang tadi Anggito simpulin dari bab 11 dulu. Kesimpulan pribadi dan karya Roh Kudus merupakan salah satu bentuk Tritunggal Allah yang menjadi penolong kita untuk hidup di dunia, menyertai, menolong, serta mengajarkan dan memimpin kita hidup dalam Tuhan. Oke, thank you Anggito buat kesimpulannya di bab 11 tadi. Sekarang kita cuma punya 30 menit lagi untuk bahas 5 bab ini. Jadi aku bakalan singkat-singkat aja. God's Master Plan, setiap manusia punya pandangan diri dan mampu merencanakan masa depan bersama Tuhan, serta seturut rencananya. Dalam artian, merencanakan masa depan itu merancang, kita jadi seolah jadi pencipta masa depan kita sendiri. Tapi ya balik lagi, kita juga butuh Tuhan dalam merancang masa depan kita. God's Master Plan itu dimulai dari awal kita dibentuk. Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya, supaya berkuasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya, beranak cuculah, pertama banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sehingga muncul suatu pertanyaan pada kita. Kita dibentuk oleh Allah, dijadikan Allah sebagai manusia. Apakah cuman untuk beranak cucu dan berkeluarga dan memenuhi bumi? Dan apakah hanya untuk berkuasa dan mengusahakan dan memelihara bumi? Ya, mirip-mirip sih. Tapi ya, itu yang tadi dibilang dari Kejadian. Karena kita dibuat segambar dan serupa dengan sifat-sifat Allah. Dan yang dimaksud dengan sifat Allah ini, oke, pada lihat ya, padahal aku udah bikin gak kasat mata loh kanvanya. Jadi segambar dan serupa ini bukan cuma dalam bentuknya aja, dan bukan dalam sekedar dikasih sifatnya gitu aja, tapi Tuhan itu pengen kita jadi yang namanya partner kerja Allah, di mana kita itu unik dan punya ladang pekerjaan masing-masing. Sehingga Tuhan pengen buat kita jadiin Tuhan itu penulis hidup kita, bukan dalam hal rohani, tapi dalam pekerjaan dan semua aspek. Sehingga kalau kita balik lagi ke yang tadi, kita harus meminta Tuhan untuk jadi penuntun hidup kita, sehingga kita bisa digunakan Tuhan di berbagai aspek. Mungkin itu aja yang dari bab 14 untuk master plan-nya. Nanti kesimpulannya gabungin sama bab 15 ya. Yang bab 15 ada bab tentang visi pribadi. Di slide 42, ingat-ingat, mana tahu nanti ada kanva abis ini. Tujuannya supaya mahasiswa paham dan punya hidup yang selaras dengan ajaran Alkitab. Kalau kita lihat dari KBBI, visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, juga pandangan atau wawasan ke depan. Sehingga mungkin ini lanjutan dari yang tadi juga, God's Master Plan, Tuhan pengen apa di hidup kita, apakah sekedar berhenti di partner aja, lantas gimana dengan kehidupan kita pribadi gitu. Gimana cara kita menemukan pribadi, kita harus belajar dari Nehemia. Ini ayatnya agak panjang, Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Aku coba bacain ayat yang keduanya aja.
Ini ayat wait. Ayat yang lainnya juga boleh dibaca nanti setelah selesai. Intinya judulnya doa Nehemia bagi orang Israel. Intinya di sini Nehemia diberi kabar oleh saudaranya Hanani kalau gimana kabar orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Terus dikasih kabar kalau orang-orang yang tertinggal di sana ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, dan tembok Yerusalem pun telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kemudian Nehemia dengar kabar itu, terus dia doa pada Tuhan. Doanya panjang banget, nanti kalian boleh baca, dan aku saranin harus baca juga. Doanya sangat khusyuk pada Tuhan untuk mengembalikan bangsa itu kembali seperti sedia kala. Gitu. Jadi di Nehemia kita belajar kalau cara kita menemukan visi pribadi itu dengan membuka mata terhadap kondisi sekitar. Karena apa? Karena hidup ini nggak pernah soal diri kita aja. Ya, kita dari SD diajarin kalau manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain juga butuhin kita. Sehingga kita dalam hidup ini sebagai partner kerja Allah, sebagai individu yang harus memenuhi bumi dan merawatnya, itu harus jadi dampak buat orang lain. Sehingga kalau kita punya visi pribadi itu, kita mulai dengan pemikiran kalau kita tuh punya beban dan kerinduan. Dan kalau kita nggak punya beban, maka kita buka mata terhadap kondisi sekitar. Karena banyak kondisi sekitar yang butuhin kita sebagai penolong buat mereka. Yang kedua, dengan menggumulkan beban tersebut dalam doa dan puasa. Karena penting untuk berdoa sebelum memutuskan, balik lagi ke yang tadi, berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dan yang ketiga, merencanakan sambil berdoa, doa rencana spesifik dan langkah spesifik, agar nantinya yang kita punya itu bukan cuman visi bohong semata, tapi juga ada langkah konkretnya. Gitu. Get master plan 46. Oke. Andrew yang pertama. Oke. Salah ya, get master plan ya. Oh ya, visi pribadi. Satu lagi ya, benar. Oke, kalau gitu. Jadi kalau kita boleh kesimpulin buat bab ini aja, kita harus tahu kalau visi kita itu bukan cuman visi kita, tapi visi kita itu harus berasal dari Tuhan untuk kita. Jadi jangan kita merasa berkuasa, punya kuasa untuk melakukan semuanya sendiri. Kita harus minta semuanya ke Tuhan lagi. Dari God's Master Plan untuk visi hidup kita sehari-hari. Itu untuk bab 14 dan bab 15. Aku minta satu orang buat nyimpulin. Mungkin dari Grace Paulina boleh menyimpulkan. Iya, saya Grace Paulina Simanjorang izin merangkum dari God Master Plan sama visi pribadi. Sebentar. Pada God Master Plan itu kita dapat menyimpulkan bahwa pada topik ini kita diajak untuk mengandalkan Tuhan untuk setiap aktivitas hidup kita di dunia ini. Pada materi visi pribadi, bagaimana kita menemukan visi pribadi seperti yang tertulis pada Nehemia 1 ayat 1-11, di mana pada ayat tersebut berdoa dengan sangat tulus untuk mengembalikan bangsanya. Membuka
membuka mata terhadap kondisi sekitar dengan mengumpulkan beban tersebut dalam doa dan puasa. Yang ketiga, merencanakan sambil berdoa. Visi kita itu bukan dari diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan untuk melakukan visi hidup kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Oke, thank you Grace buat kesimpulannya di 2 bab tadi. Semoga yang lain juga dapat kesimpulan yang sama karena yang dibilang Grace tadi udah benar banget. Oke, berikutnya kita lanjut ke bab 16, prioritas hidup. Ayo, ada kanvanya nggak nih? Ada kanvanya nggak? Nggak ada ya. Tujuannya supaya mahasiswa menyadari pentingnya mengatur semua aktivitas sesuai dengan prioritas hidupnya. Ini semuanya dari bab 14 tadi langsung masih berlanjut ya. Get master plan, ada visi, kemudian setelah visi ada cara kita menentukan prioritas hidup. Nah, dasar prioritas hidup itu ada dari 1 Tesalonika 2, ayat 3 dan 4. Coba aku minta Iren buat bacain. Iren, apakah ada di sini? Iya, Kak. Oke. Boleh dibacain 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4-nya, Iren? Iya, Kak. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Oke. Thank you Iren buat pembacaannya. Ingat, ini tadi ini diungkapkan sama Paulus pada jemaat di Tesalonika. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, yang artinya ini adalah nasihat yang benar-benar dia pegang dari Yesus Kristus, karena dia punya prioritas, Paulus punya prioritas, bahwa Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil. Oleh karena itu, Paulus berbicara bukan untuk menyukakan manusia, tapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Yang dimana Paulus dengan ini menegaskan kalau yang dia ungkapkan selama ini, surat-surat yang dia kirimkan ke jemaat-jemaat di berbagai kota itu adalah bentuk panggilannya untuk menyukakan Allah. Sehingga mungkin beberapa surat kita bisa dengar, bisa lihat kritikan Paulus pada kondisi jemaat di sana. Karena dia punya prioritas untuk mengutamakan Allah daripada yang lain. Tapi apakah kita nggak boleh mengasihi atau mengutamakan yang lain? Ya, yang lain itu bukan diutamakan daripada Tuhan. Oke. Aku harap pada paham ya maksudnya. Tetap Tuhan yang terutama, baru orang lain. Nah, juga Paulus bilang untuk jangan jadi batu sandungan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dan di sini Paulus mengutamakan gimana dia hidup nggak bercacat, dia hidup suci, dia hidup kudus, bertobat dari semua kesalahannya di masa lalu, agar bisa mengabarkan Injil. Oke, prioritas hidup 51. Oke, Renanda yang duluan. Bisa kelihatan ya, ini padahal udah sengaja loh dikasih putih-putih dan cuma dikit doang. Tapi oke, selamat Renanda untuk memenangkan di slide kali ini. Sehingga untuk dalam hal prioritas, nggak ada jawaban yang pasti selain daripada Allah menjadi prioritas kita dibandingkan yang lain.
Tapi dalam menentukan prioritas kita dalam hidup sehari-hari, dalam hidup kita di dunia, ada beberapa parameter yang bisa membantu, yakni yang pertama ada firman Tuhan. Kita harus tahu gimana keinginan Tuhan untuk hidup kita lewat Alkitab. Apa yang kekal adalah firman Tuhan itu sendiri. Apa panggilan kita, yaitu balik lagi ke firman Tuhan yang tadi. Penting atau tidaknya suatu situasi, dan mendesak atau tidak. Mungkin ini yang untuk 2 poin terakhir, materi LKM Pratd ya. Penting atau tidak, mendesak atau tidak, untuk menentukan suatu prioritas. Di sini ada satu ayat yang menurutku juga sangat bagus diambil dari Lukas 10 ayat 42. Di sini cerita yang di mana Maria dan Marta didatangi Tuhan Yesus, dan Yesus cerita soal firman Tuhan. Terus Yesus bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Karena di sini konteksnya Marta menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip duniawi. Ya meskipun beberapa orang bilang Marianya yang pemalas karena nggak mau bantuin Marta. Tapi di sini Tuhan Yesus bilangnya gini. Sehingga prioritaskan apa yang bernilai di mata Tuhan. Oke, sekian untuk bab 16. Ada yang mau nyimpulin dulu untuk bab 16? Kalau nggak ada, aku tunjuk Filantro buat nyimpulin bab 16. Ya, hadir Kak. Nah, jadi di bab 14 tadi itu ini ya prioritas hidup ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tahu prioritas dalam hidup. Terus dasar dari prioritas hidup itu kita pakai firman Tuhan dan mengutamakan Allah gitu. Jadi kita tuh nggak boleh jadi batu sandungan agar kita bisa menyebarkan Injil gitu. Mungkin itu Kak. Oke, thank you Filantro buat kesimpulannya. Udah benar banget. Semoga yang lain juga bisa dapat kayak Filantro. Kita lanjut ke bab berikutnya, bab 17, integritas hidup. Di sini juga masih lanjutan dari yang tadi. Tuhan punya plan untuk kita, kemudian ada visi di situ, di mana visinya juga harus berasal dari Tuhan. Ada prioritas, di mana kita harus prioritasin Tuhan dibandingkan orang lain atau diri kita sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya integritas. Integritas adalah kalau beberapa orang menyebutnya mungkin sama seperti ideologi, apa yang penting di hidup kita, yang menurut kita penting. Di sini tujuannya supaya mahasiswa menyadari pergumulan untuk mempertahankan integritas hidup, baik pada saat menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi alumni. Kalau dari KBBI, integritas itu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga punya potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan. Kesesuaian atau konsistensi prioritas atau prinsip dalam menjalani hidup. Itu yang namanya integritas. Nah, gimana cara kita hidup berintegritas? Ini ada ayat dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lagi-lagi kita balik ke yang namanya firman Tuhan. Integritas dalam hidup kita itu asalnya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Praktisnya, mungkin kita bisa belajar dari kejadian Yusuf di rumah Potifar, di mana ini ayatnya agak panjang, tapi pasti semuanya pada tahu kisah Yusuf dan di rumah Potifar, di mana dia dipekerjakan sama Potifar, kemudian dia menjadi tangan kanannya. Sebentar. Dia menjadi tangan kanannya, kemudian dia mengalami pencobaan, di mana dia digoda sama istrinya Potifar. Kemudian yang dia lakukan adalah menolak keinginan dagingnya untuk mengutamakan
apa yang dia percayai, dan sampai pada akhirnya dia dituduh yang tidak, dituduh yang dia tidak lakukan, padahal yang dilakukan hanya untuk menjaga integritasnya, menjaga ideologinya untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dari sini kita belajar kalau dari Yusuf, kalau hidup itu harus berdasarkan firman Tuhan, tidak boleh lari dan jangan mencobai diri, setia dalam segala kondisi, dan kerjakan keinginan roh. Ini adalah apa yang Tuhan pengen dari kita, dan kita pasti tahu soal ini. Hidup berdasarkan firman dan kerjakan keinginan roh. Tapi ini adalah hal yang cuman mudah dibilang, tapi nggak mudah dilakukan. Karena kita sebenarnya nggak cukup untuk menghindari yang jahat aja, kita juga harus lakukan yang benar. Karena kalau manusia sendiri, kita seringkali mengelak dari kesalahan kita dengan berbagai dalih, hanya untuk melakukan sebuah dosa. Kita berbohong demi kebaikan, white lies. Kita mencuri pada saat ada kesempatan, pada saat nggak ada yang lihat, kita curi apa gitu. Kemudian kalau di kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita sering mencontek karena mungkin yang lain juga nyontek, jadi ya, kita juga harus nyontek. Itu adalah perilaku-perilaku yang integritasnya nggak diambil dari firman Tuhan. Integritasnya adalah integritas manusia itu sendiri. Oleh karenanya, integritas itu dan tadi udah dikatakan juga harus berawal dari firman Tuhan. Kita nggak boleh kompromi dan harus berketetapan hati sama apa yang jadi integritas kita. Oke? Itu untuk bab 17. Nanti untuk kesimpulannya bakalan digabung sama bab 18. Di mana bab 18 ada bersaksi sebagai gaya hidup, sebagai judulnya, dengan tujuan agar mahasiswa punya kerinduan untuk bersaksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya setelah diselamatkan. Oke, gaya hidup 60, bersaksi sebagai gaya hidup 59. Nih Renanda kurang lengkap nih. Belum bisa. Jadi 59 atau 60? Slide berapa coba? Nggak ada yang mau coba lagi? Cuma Renanda dan Grace Polina? Oke. Sorry. Oke, yang jawab cuma satu orang ya. Slide 60. Slide 60 atau 59 ini Grace Polina kok Quintlan. Oke. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 59. Kita lihat slide berikutnya. Itu slide 60, berarti yang benar 59. Oke, apa yang kita rasakan melihat orang meninggal tanpa mengenal Tuhan? Tadi kita udah bahas soal mati itu harus percaya supaya masuk surga. Kita percayanya seperti itu. Nah, lantas gimana yang kita rasakan kalau orang meninggal saat belum mengenal Tuhan? Pastinya sedih. Karena yang kita tahu selama ini, akhir dari hidupnya adalah maut. Oleh karenanya, ini adalah lanjutan dari yang tadi. Setelah kita God Master Plan, visi, kita punya prioritas, kemudian kita punya integritas. Setelahnya apa? Bersaksi kita jadikan sebagai gaya hidup kita sendiri. Jangan jadi egois. Setelah kita mengenal firman Tuhan, kita punya firman yang telah diberikan kepada kita. Nantinya kalian juga bakal jadi PKK, yang bakal punya kakak,
yang punya tanggung jawab untuk meluruskan banyak hal dalam hidup mereka, yang punya tanggung jawab untuk menyebarkan Injil, dan tanggung jawabnya bukan cuma sekedar menyampaikan ke AKK aja, tapi juga memastikan gimana AKK kita itu bakal bisa punya gaya hidup sebagai orang yang bersaksi, yang menjadikan hidupnya sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan Injil. Itu juga salah satu tanggung jawab PKK. Jadi jangan jadi egois, harus tetap bagikan kasih Kristus, karena Injil adalah bentuk kasih terbesar yang bisa kita berikan dengan memberitakan keselamatan itu sendiri, yang bisa dimulai dengan AKK kita nantinya. Tindakan sangat perlu namun tidaklah cukup. Ini ada ayat, ini ayat dari mana ya? Sorry, aku juga nggak tahu ini ayat dari mana, tapi kita bacain aja. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang berbuat baik. Ada yang tahu ini dari kitab apa? Yang tahu bakal dapat apa ya? Yang tahu boleh ketik. Nah, Roma 10 ayat 14 sampai 15. Thank you Natanya udah membantu. Tindakan sangat perlu namun tidaklah cukup. Karena mungkin nanti kalian bakal dapat pertanyaan dari kakak kalian. Sebagai orang Kristen kita kan bisa masuk surga karena percaya. Jadi gimana kalau orang yang di pedalaman yang nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus Kristus, apakah mereka bakalan masuk surga apa neraka? Apakah mereka nggak kemana-mana, cuma di dunia ini? Ya, itu adalah tanggung jawab kita juga untuk menyebarkan Injil. Ya mungkin nggak harus sampai ke pedalaman, ya makanya kita mulai dari AKK kita sendiri. Nantinya, kalau kalian memang layak untuk diutus sebagai PKK. Sehingga ini ajakan untuk kita semua, yuk kabarkan Injil. Dan itu menjadi akhir dari bab 18. Aku minta satu orang buat simpulin bab 17 dan 18. Ada yang mau resen? Kalau nggak ada, aku minta William Yosia buat simpulin bab 17 dan 18. Suara saya kedengaran ya, Kak? Kedengaran. Oke, Kak. Jadi di bab 17 itu tentang integritas hidup. Integritas itu merupakan kesesuaian dan konsistensi dalam menjalankan hidup, di mana kita bisa belajar bagaimana integritas hidup itu melalui kisah Yusuf dari Kejadian 39 ayat 1 Kejadian 39 ayat 1 dan 23 sampai 23, di mana yang pertama itu hidup berdasarkan firman, kemudian yang kedua lari dan jangan mencobai diri, yang ketiga setia dalam segala kondisi, dan keempat kerjakan keinginan Roh Kudus. Kemudian dari bab ke-18 yaitu bersaksi sebagai gaya hidup, kesimpulannya jangan jadi egois setelah mengenal firman Tuhan, bagikan kasih Kristus, dan bukan hanya menyebarkan firman tetapi melalui perbuatan dan gaya hidup juga. Mungkin demikian, Kak. Oke, thank you William Yosia buat jawabannya. Sudah sangat menyimpulkan untuk bab 17 dan 18 tentang integritas dan juga bersaksi sebagai gaya hidup orang Kristen. Dan sekian pembahasan kita 10 bab dari bab 9 berdoa sampai bab 18 bersaksi sebagai gaya hidup. Semoga memberkati untuk semuanya. Mungkin waktunya udah kelewatan sebenarnya, tapi nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan di grup CPKK nanti ya, Bis, kalau berkenan boleh
kasih ke aku juga buat aku jawab satu persatu. Mungkin demikian. Terima kasih. Selamat memuridkan dan mengasihi. Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya aku minta tolong Bes untuk umumin klasemen saat ini, Bes. Ini nggak ada lagi ya kampanye, udah habis ya. Ini klasemennya sampai berapa, Jo? Maksudnya satu aja, siapa yang paling banyak? Kalau dari awal sampai akhir ada 2 orang nih yang nilainya sama. Siapa tuh? Ya, jadi yang paling banyak itu Jessica sama Natanya. Dengan berapa poin? 2, sama apa? Masing-masing 2 poin. Oh, masing-masing 2. Oke. Kalau begitu, saya rugi banyak kalau ada 2 pemenang nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti Natanya sama siapa? Satu lagi? Jessica. Oke. Boleh kirimin alamat ke aku lewat personal chat. Nanti kita kasih sesuatu. Mungkin itu aja dari aku. Ya, selamat memuridkan. Semoga nanti semua yang ada di sini bakal lolos jadi PKK. Nanti bakal besok ada materi juga dari Bes ya. Soal gimana jadi PKK yang baik dan benar. Ya, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk Kak Jonathan. Karena kita nggak ada sesi pertanyaannya di chat, kita akan lanjut ke sesi post-test. Oke, post-testnya akan di-share ke chat kita. Silakan teman-teman untuk mengaksesnya. Post-testnya berlangsung selama 10 menit dari sekarang.